Verna, siap? Ya. Oke. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bersama dari Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama dasar firman Tuhan ini. 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mengambil tema, tema kita adalah Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Yesus Kristus adalah Tuhan segala Tuhan. Jesus Christ of King, Jesus Christ of King. Apa ya? Yesus Christ of King of Kings and Lord of Lord. Ya, ini bahasa kerennya. Ya, betul. Memang Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, tentu judul ini membawa konsekuensi untuk kita menyelidiki firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan bahas tuntas masalah ini dengan melihat beberapa hal. Yang pertama tentu latar belakangnya, Lalu yang kedua, kita nanti akan melihat apa sebab Yesus Kristus disebut sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Lalu mengapa Yesus Kristus disebut juga sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan? Nah, nanti berikutnya kita akan bersama-sama melihat nubuatan Alkitab, tentang Yesus Kristus adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu karakteristik dari Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Lalu ciri dari kerajaan Kristus itu macam mana? Ada ciri-cirinya. Dan yang terakhir nanti apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah saya mencoba mempelajari, ternyata istilah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, King of King and Lord of Lord, disebut 6 kali dalam Alkitab. Luar biasa, 6 kali. Yang pertama 1 kali untuk Allah Bapa, disebutkan di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-15, khusus untuk Bapa. Yang 2 kali untuk Tuhan Yesus Kristus, disebutkan di dalam Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan yang tiga ini untuk Artasastra atau Nebukadnezar, disebutkan di dalam kitab Isra 7 ayat 12, di dalam Yeskiel 26 ayat 7,
dan di dalam Daniel 2 ayat 37. Nah, sedangkan istilah Lord of Lord itu 2 kali untuk Allah Bapa. Dijelaskan, disebutkan dalam Ulangan 10 ayat 17 dan di dalam Mazmur 136 ayatnya yang ketiga. Ya. Jadi kalau kita menyebut Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, itu bukan mengada-ada, tetapi benar-benar memiliki dasar yang kuat di dalam kitab suci kita, ya. Dan memang seperti itu Yesus. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Apa sebab Yesus disebut Raja segala raja? Saya mencoba mencari tahu, ya. Kenapa Yesus disebut sebagai Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Ada beberapa alasan yang saya temukan. Yang pertama, Yesus memegang otoritas tertinggi. Ingat, memegang otoritas tertinggi berarti tidak bisa diganggu-gugat. Ya, Yesus Kristus memiliki hak paripurna untuk memerintah gerejanya, ya, maupun dunia sebagai raja. Yesus yang bersemayam di sebelah kanan Allah dinobatkan dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Alkitab mencatat, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan oleh Bapanya kepada Yesus. Maka Yesus memegang otoritas tertinggi sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi yang saat ini bersama-sama dengan saya ini adalah anak-anak raja, ya. Amin. Kita semua anak raja. Saya anak raja, Bapak Ibu anak raja, kita semua anak raja. Luar biasa. Senang nggak jadi anak raja? Oh, senang. Raja, raja bukan raja yang biasa-biasa saja. Raja mah raja. Kalau kita menjadi anak raja, berarti kita punya hak istimewa. Kita orang-orang yang terpilih. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu, ya. Biasa. Nah, Yesus Kristus Raja merupakan penggenapan nubuatan Alkitab. Di dalam Mika 5 ayat 1 disebutkan. Di dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33, juga dalam Wahyu 19 ayat 16. Kak Erna, mari kita buka di dalam Mika 6 ayat 1. Ya, Mika 6 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan, ya, tentang masalah ini? Mika 6 ayat yang pertama. Ini agak bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreset pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Mana tadi? Oh, salah ya. Diulangi. Mohon maaf. Mika 6 ayat 1. Baiklah, dengar firman Tuhan yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkan pengaduan di depan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengarkan suaramu. 5 kan? Itu 6. 5 ayat 1. Jadi nggak nyambung, oke? Nah, oke. Tidak apa-apa, Bapak Ibu.
Kita belajar sabar. Nah, nanti kalau sabar menjadi pintar. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Ya, siapa yang memerintah Israel? Kalau berbicara hari ini berarti Yesus sebagai raja di atas segala raja. Oke, dilanjutkan yang berikutnya, Lukas 1, 32 sampai 33. Coba bagaimana bunyi firman Tuhan? Lukas 1 32 sampai 33 yang tadi. Nah, ini. Ia akan menjadi besar. Ia itu siapa? Yesus, ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yesus disebut sebagai anak yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini janji Tuhan bahwa Yesus Kristus akan dikaruniai tahta Daud bapa leluhurnya. Ya. Terus yang 33. Oke. Dan ia akan menjadi raja, Yesus tadi, atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini janji Tuhan Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus akan menjadi raja, ya, atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Berarti tidak berkesudahan. Luar biasa. Nah, ini janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yesus Kristus akan mewarisi tahta Daud bapa leluhurnya. Next, kembali. Iya. Nah, sekarang di Wahyu 19 ayat 16. Bagaimana firman Tuhan? Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Iya. Ini nih spesial. Ini mengarah kepada Yesus. Dan pada jubahnya dan pahannya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kembali ke materi. Mengapa Yesus Kristus disebut sebagai Raja segala raja? Ya, karena Yesus Kristus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, seperti dijelaskan di dalam Matius 28 ayat ke-18. Kalau segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus, maka Yesus kaitannya dengan yang pertama ini, pemegang otoritas tertinggi. Ya. Segala kuasa berarti penguasa-penguasa yang ada di dunia, pemerintah-pemerintah yang ada di dunia akan berlutut di bawah Yesus, akan tunduk kepada Yesus. Maka Yesus pemegang otoritas paripurna, luar biasa, ya. Dia dikaruniai tahta Daud bapa leluhurnya dan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan bersudah. Seperti tadi dalam Lukas 1 ayat 32b dan 33 sudah dijelaskan, ya. Lalu yang berikutnya, dari mana kita tahu? Dari pengakuan Yesus. Ketika Yesus disidang, diadili, ya, Yesus menyatakan bahwa dia adalah memang raja. Ketika Yesus ditanyai oleh Pilatus, jadi engkaukah raja? Engkau sendiri sudah mengatakan, akulah raja. Tapi kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, dan seterusnya.
Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan bahwa dia adalah raja. Ya, biasa. Yesus memiliki kuasa seperti seorang raja semesta. Dijelaskan di dalam Matius 8 ayat 13 dan Markus 4 ayat 39. Coba kita lihat Kak Erna. Matius 8 ayat 13. Ya. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah ia. Dia punya otoritas, ya. Yesus punya otoritas. Di dalam Markus 4 ayat 39. Kita lanjut, Markus 4 ayat 39. Bagaimana firman Tuhan? Markus 4 ayat 39. Iya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa Yesus punya kuasa? Karena dia pemegang otoritas tertinggi. Segala kuasa di surga dan bumi telah diberikan kepada Yesus. Itu adalah tanda ciri khas sebagai seorang raja yang punya otoritas. Setan-setan tunduk kepada Yesus. Alam tunduk kepada Yesus. Melalui apa? Melalui kuasa perkataannya. Ini dasar banget. Coba adakah tokoh yang seperti ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Tokoh-tokoh dunia tidak ada yang memiliki kuasa semacam itu. Ya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Alam pun tunduk kepada Yesus. Setan pun tunduk kepada Yesus. Ya, lengkap sudah. Ya, kuasa Yesus. Mari. Nah, bagaimana ciri dari kehadiran kerajaan Kristus? Nah ini, Bapak Ibu, ada saya mencatat beberapa ciri dari kerajaan Kristus. Yang pertama, hadirnya kebenaran. Kebenaran hadir. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kebenaran sudah hadir? Halo, apakah kebenaran sudah hadir? Sudah? Sudah memenuhi muka bumi? Hai. Sudah memenuhi muka bumi? Apakah firman sudah diberitakan sampai ke ujung bumi? Belum Bapak Ibu, sabar. Ya, belum lengkap ya. Yang kedua, hadirnya damai. Apakah di dunia sudah ada kedamaian? Belum. Tapi sekarang, apakah dalam hati Bapak Ibu ada damai sukacita? Berarti Yesus sudah hadir dalam hati kita. Ini kerajaan Kristus, ya, kerajaan Kristus. Sabar ya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kapan kerajaan itu datang? Oke. Yang ketiga, hadirnya sukacita. Tadi sudah betul, sukacita. Sukacita adalah diekspresikan dengan senyuman. Sukacita mana ada? Senyuman. Orang-orang Kristen harus apa ya? Nggak usah politik dengan senyuman. Ketemu orang, salam. Gimana kayak gitu? Berikan senyuman. Apa senyuman itu menenteramkan hati dan gratis. Ya, tanda bahwa Yesus Kristus hadir dalam hati kita. Ya, ada kebenaran, ada damai, ada sukacita. Nah, Yesus Kristus Raja Abadi. Kita akan lihat bahwa nanti dia akan mengalahkan kuasa maut, ya, dan juga kerajaan tidak akan terbentuk. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut? Sudah? Sudah. Kapan? Saat bangkit dari kematian. Maka maut dikalahkan oleh Yesus. Satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, Yesus Kristus. Dialah yang sulung, ya, yang paling
awal bangkit dari antara orang mati. Bukan kata bagus ya, itu kata Alkitab. Pernah saya lakukan. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh sebelum itu? Ya belum bangkit. Ya, oke. Saya lanjutkan. Kapan Yesus Kristus datang sebagai Raja? Saat kedatangannya yang sudah datang belum? Belum. Kenapa? Karena firman belum diberitakan sampai ke ujung bumi. Kalau firman sudah diberitakan maka datang waktunya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan datang ini tidak ada yang tahu. Jadi jangan nanti percaya, weh, itu loh Tuhan Yesus datang di sana. Kalau kita berbondong-bondong ke sana, jangan. Ya. Itu si penyesat. Makanya puji Tuhan, saya pernah terkecoh, hampir saja. Kenapa? Ini acaranya bagus. Waduh, pokoknya tentang tugas-tugas tentang kehidupan Kristen bagus. Tapi kok ujung-ujungnya Tuhan Yesus sudah pernah datang ke Amerika. Wah, langsung tahu. Dari situ kami sadar, oh iya ini salah. Ya, masa Tuhan datang ke Amerika? Siapa yang tahu? Kalau kita apa? Waktunya juga Yesus mengatakan anak saja tidak tahu, hanya Bapaknya yang tahu nanti. Nah ini itu dari gereja Mormon atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir mengatakan Tuhan Yesus sudah datang ke Amerika. Luar biasa. Ya kan? Ya. Next. Nah, nubuatan Alkitab banyak banget tentang Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Di dalam Daniel 7 ayat 14 sampai 14 saya jelaskan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Ini penglihatan Daniel. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia datang ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini kesaksian dari si Daniel, nubuatan di dalam kitab Daniel, dan itu mengarah kepada Yesus Kristus. Yang kedua dalam Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus sebagai saksi yang setia, yang pertama bangkit dari orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Kalau dia berkuasa atas raja-raja di bumi, berarti dia apa? Raja. Di atas raja berarti apa? Maharaja. Raja di atas segala raja. Ini loh. Ini dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 5. Berarti Pak Agus enggak membuat. Memang Yesus Kristus adalah raja segala raja. Berarti ini pesan Tuhan yang disampaikan Pak Agus ini luar biasa, namanya di GBI Pontianak, ya. Minggu yang terakhir ya hari ini. Nah, itu. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, luar biasa. Oke. Di dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala Tuhan, di atas segala raja. Anak domba siapa? Yesus Kristus. Alkitab bohong tidak? Tidak. Berarti benar kan? Berarti benar Yesus Kristus adalah segala raja dan atas Tuhan? Yes. Oke, terima kasih. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Masih ada nyari. Dari mana itu? Dari Wahyu 19 ayat 16. Ya. Dan jubahnya. Nah, jubah siapa ini? Jubah Yesus. Dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kitab peninggapan menjelaskan tentang itu. Apalagi yang harus kita sangka? Tidak ada, ya. Lalu karakteristik Yesus sebagai raja banyak banget. Silakan Bapak Ibu baca. Ya. Apa? Adakah raja yang siap menderita? Ada. Siapa? Yesus. Yesus menderita untuk siapa? Untuk kita, untuk Bapak Ibu dan saya, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Yang kedua, raja yang menghidupkan
bukan mengalahkan dosa dan maut. Betul? Betul. Yesus mengalahkan dosa dan maut atau kematian. Buktinya apa? Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya. Raja yang berdarah atas segalanya. Tadi di dalam Wahyu 19 ayat 6. Raja kemuliaan, Raja yang kudus, Raja yang besar, Raja yang memberi mahkota kehidupan, kebenaran dan kemuliaan. Sebenarnya kurang. Ada 5 ya, 5 mahkota kalau tidak salah ya. Mahkota keabadian, lalu mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Nah ini saya sempat baca, itu mahkota-mahkota yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Senang gak kalau kita dapat mahkota? Senang gak? Senang. Kalau kita mau dapat mahkota, syaratnya harus bagaimana? Setia sampai akhir. Setia lah. Nah, gitu kan? Setia sampai akhir, ya. Oke. Kita mau laju ini, ya. Lalu yang berikutnya, raja yang setia dan benar. Di dalam Wahyu tadi, ayat 11. Raja yang menggembalakan umatnya. Maka Yesus sebagai gembala, ya. Raja yang menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa dan maut, dari kematian. Kita tuh nggak sia-sia loh datang kepada Yesus, karena kita nanti akan memperoleh upah, yaitu hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya pada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Penangguhan. Saya mencoba belajar sejarah di Cina. Itu Kaisar Cina itu berusaha menemukan rahasia hidup abadi. Wow. Ketemu enggak ada, ya, karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut, kematian. Nggak bisa, ya. Oke. Lalu Raja Damai, betul di dalam kitab Yesaya 9 ayat 6. Dan yang terakhir, Raja yang menghibur umatnya. Betul Yesus menghibur umatnya? Betul, melalui Roh Kudus. Adakah Bapak Ibu di sini yang sekarang berbeban berat? Yang restu datang kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan luar biasa. Anak kita lah yang setia, Bapak Ibu. Nah, sekarang terakhir, kewajiban kita. Ya. Kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Kita akan tahu setelah yang satu itu. Nah, betul tidak ya? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Ibrani 3:8. Maka kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang pertama adalah menyembah Raja, menyembah Yesus. Kita dipersiapkan untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena tugas kita nanti setelah kita dipanggil itu di sana hanya memuji dan menyembah Tuhan. Maka mumpung masih ada kesempatan, ayo belajar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kata kita, ya. Yang kedua, memberikan segala pengagungan hanya bagi Yesus, bagi Dia pengagungan. Apapun yang kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari pengakuan, tidak, tapi untuk Yesus, ya. Kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Maka Salomo mengatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Janganlah kita memperbudak harta kita. Hendaklah menjadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Ada amin? Amin. Luar biasa. Yang berikutnya, tidak kalah pentingnya, taat dan setia sampai akhir. Karena Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Yesus terkandung jabatan Nabi, Imam, dan Raja. Pertanyaannya adalah, saya ingin mendengar dulu. Apakah Bapak Ibu mau setia sampai akhir? Amin. Apakah Bapak Ibu mau setia sampai akhir? Amin. Amin. Berikan
perbuatan baik kita tidak akan pernah menyelamatkan, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia, karena anugerah. Luar biasa. Coba kalau kita mengandalkan perbuatan baik, dalam satu hari kita berapa kali melakukan kesalahan? Satu hari loh. Kalau satu minggu, kalau satu bulan, kalau satu tahun, umur kita berapa kali kan? Banyak pelanggaran atau banyak kita nurut sama Tuhan? Banyak berbuat baik atau banyak melanggar? Banyak melanggar. Aduh, Pak, itu kok begitu kok. Nah, itu makanya kita mengandalkan kasih karunia atau anugerah. Tetapi kan keselamatan itu anugerah. Ya udahlah, kami percaya. Bukan begitu. Iman itu harus apa itu? Iman itu apa ya? Dilanjutkan. Iman itu harus dibuktikan dengan tindakan. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Aku percaya Yesus, tapi hari-hari melanggar apa yang Yesus perintahkan, ya, tidak bisa selamat. Percaya itu aktif, membawa konsekuensi. Jika kita percaya Yesus, maka kita melakukan apa yang diperintahkannya. Kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah roh. Jika tidak, maka kita akan ditebar dan kemudian dibakar dalam api yang menyala-nyala. Setiap yang hadir di sini, mari kita menghasilkan buah-buah roh. Sukacita tadi. Dari tadi yang kelihatan sukacita luar biasa adalah Pipi. Pipi luar biasa. Luar biasa. Ada damai sejahtera. Siapa yang damai sejahtera di sini kelihatan banget? Virginia. Jujur, kalau setiap kali saya melihat Virginia itu damai rasanya. Senyumannya itu loh, membawa damai, membawa sukacita. Wow. Ada kelembutan. Siapa yang lemah lembut? Ibu Gembala. Ada pengendalian diri. Siapa yang suka mengendalikan diri? Pak Ando. Ini luar biasa. Itu buah-buah roh. Ada kasih. Siapa yang mencerminkan kasih di antara kita? Ada Bu Ando. Ini benar loh. Kenapa? Bu Ando. Bu Ando ini kasihnya kepada jemaat Tuhan luar biasa. Selalu mengingatkan itu bukti bahwa Bu Ando mengasihi kita, menghasilkan buah roh namanya kasih. Ayo, bakal kita. Siapa? Bu Ando. Bu Ando dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Bersyukur kepada Ando. Nanti dengan Bu Ando minum kopi ya. Biasa. Kasih. Ya. Pengendalian diri. Apalagi yang belum? Sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kesabaran. Siapa yang sabar di sini? Ada ternyata. Ya Butet. Butet Nadia ternyata sabar, jangan aja sabar. Ya, sabaran. Dan itu perlu dilatih, perlu digali, perlu didoakan. Kenapa? Kita harus melakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya, berdoalah untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Pengendalian diri itu susah loh. Kan saya kalau melihat yang kita menurut itu juga cepat apa ya? Cepat ingin menegur gitu loh. Ya menegur. Tapi itu karena pasti karena kebencian. Dalam hati saya tidak pernah ada kebencian. Kalau marah itu, marah mengasihi, kan begitu. Ya, oke. Terus yang tidak kalah pentingnya sebagai murid-murid Kristus adalah melaksanakan amanat agungnya. Apa amanat agung Yesus? Menjadikan segala bangsa menjadi murid. Seorang Kristen, seorang anak Tuhan, orang percaya harus mengabar, bersaksi, sehingga apa? Bisa membawa jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Kristus. Ada amin? Amin. Mengabar tidak harus di mimbar, tapi dengan kesaksian hidup. Itu loh, salut aku sama orang yang seberang itu. Kenapa? Mulai dari nol, sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena setia. Kemarin baru kita beli mobil,
Sekarang untuk ngantar saya ke hulu. Kesaksian yang luar biasa. Siapa? Itu loh yang diberkati Tuhan. Halo. Ya, ya. Pak Jumadi luar biasa. Ini kesaksian hidup. Pak Jumadi itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Tidak pernah mengeluh. Kecuali tidak dengar ya. Ketika tidak pernah mengeluh, kelihatan banget orangnya ya. Santai, berserah diri. Kalau saya ke dulu, nyetir mobil sambil mendengarkan lagu rohani, luar biasa. Lagunya apa? Dalam Yesus ada kemenangan. Ya, luar biasa. Dalam Yesus daganganku laris. Biasa, ayo. Bersaksi di dalam keluarga menjadi ayah yang baik. Dalam keluarga menjadi ibu yang baik. Menjadi istri yang baik. Menjadi guru yang baik. Menjadi tenaga kesehatan yang baik. Menjadi hamba Tuhan yang baik. Menjadi pedagang yang baik. Baik bagaimana maksudnya? Ya sesuai dengan standar Alkitab. Kalau kita nimbang ya nggak usah lakukan dengan tangan. Ya, Pak Andor mau jual kopi 1 gelas dijual 60.000 nggak masalah. Tapi jangan pernah mengatakan ini loh, ini 1 gelas ini modalnya sudah 100.000, 160.000. Kita nggak boleh loh. Betul Pak Andor? Iya, berdagang harus yang benar. Karena saya pernah tipu. Lalu saya renungkan ini mereka beli berapa ya kok bisa celana pendek berapa mereka datang? Saya tanya ini berapa? 85.000. Saya tawar 16.000 langsung dikasihkan. Itu contoh berapa coba? Ini benar-benar terlalu ini. Ya boleh mengambil keuntungan, tapi jangan terlalu ya seperti ini. Tapi mereka nggak nipu kan? Nipu nggak mereka? Enggak. Kan mereka nggak bilang, ini saya ngambilnya aja sudah enggak. Terus begitu saya 16.000 ya, iya langsung gitu loh. Waduh, kaget saya. Memang di ketapa kan gitu. Kalau kita belanja, benar-benar. Kali dengan istri senang, kami taruhkan dan masih susah banget. Beli tikar, tikar Tekong. Tahu Tekong? Nah, itu ini berapa? 37.000. Tapi masih waktu itu susah banget. Geser ke sebelahnya berapa temannya? Cuma 16.000. Jadi memang kita harus, tapi nggak menyalahkan mereka berusaha gitu. Tolonglah Pak Andur, kalau saya datang ke sana kopi. Jangan mahal ya. Coba belajar dari saudara kita. Orang-orang di luar. Ambil keuntungan besar atau kecil? Kecil. Tapi usahanya lancar. Coba belajar dengan orang Jawa. Yang ambil keuntungan besar nggak? Besar. Langsung mati usahanya. Itu satu yang itu apa? Orang Jawa itu nggak bisa berdagang, Mandor. Karena ada mereka punya pepatah Tuno Saka dari sana. Untuk dagangan nggak apa-apa, yang penting rugi dagangan nggak apa-apa, yang penting untuk dapat saudara. Kapan bisa berdagang macam itu? Ya, udah nggak cocok ya. Kalau kita harus berdagang belajar dengan orang ada, dengan orang yang luar. Oke. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini semakin meyakinkan kita untuk kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mulai pagi hari ini sekali lagi dia tegaskan, jangan ada yang kendor dalam pengiringan akan Tuhan, karena hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Bukan perbuatan baik kita, bukan tokoh yang lain, tidak. Tokoh yang memberikan jaminan hanya Yesus Kristus. Di dalam Dia terkandung 3 jabatan sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Tidak ada tokoh yang seperti itu. Ya, jangan kendor. Jangan pernah kendor karena diiming-imingi harta. Enggak. Kemarin ada kawan raja meninggal dunia. Sedih banget. Enggak pakai sakit, tiba-tiba serangan jantung langsung
aman. Padahal dia luar biasa seperti Tuhan. Tanahnya di mana-mana. Nggak punya, tapi nggak punya. Untuk apa ini semuanya? Maka kita seperti saja ya. Kalau kita punya harta, cukup itu lebih dari kaya ya. Nah, oke. Cukup. Untuk apa? Ya. Jangan karena diiming-iming oleh kedudukan. Banyak orang Kristen menyangka Tuhan karena apa? Jabatan. Itu Kristen apa namanya? Ya, Kristen bukan Tuhan ya. Baik, kamu jadi direktur, tapi masuk perpaduan. Jangan. Kenapa? Jangan korbankan yang utama tadi, keselamatan. Jangan karena pasangan hidup. Bibi dapat jodoh bos walet. Luar biasa. Tapi harus mau menyangkal imannya gimana? Aman. Boleh Bibi dapat bos walet, tapi harus sama seluruh kan? Amin Bibi. Mau dapat bos walet? Oke, terima kasih. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu, di akhir minggu ini, di akhir bulan ini, kita sekali lagi punya komitmen untuk setia sampai akhir, mengiring Yesus. Dan ingat, kita harus selalu memuliakan Dia, mengagungkan Dia, menyembah Dia. Tugas kita di surga hanya itu nanti, bukan tugas kita untuk yang lain-lain, tidak. Ya, oke. Saya udah di musik untuk ke depan. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, firman-Mu memantraikan di dalam hati setiap kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan di tempat ini semakin diingatkan, semakin dikuatkan, semakin Tuhan dikuatkan untuk mereka tetap setia di dalam pengiringan akan Engkau, untuk terus mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Segala pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kita akan angkat pujian. Besar dan ajaib karya-Mu. Haleluya.
kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu yang indah saat pagi hari ini. Terus ajar jemaat Tuhan di tempat ini untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Terus Tuhan kobarkan roh jemaat Tuhan di tempat ini untuk memiliki kerinduan menyembah Engkau di sepanjang hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang indah, juga buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Sungguh luar biasa firman yang disampaikan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum lanjut ke acara ibadah kita akan jemaat baru tempat ini. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan sambutan kepada jemaat baru. Selamat datang di GBI El Shaddai. Jika masih belum tertanam di gereja manapun, GBI El Shaddai terbuka untuk para jemaat baru. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan akur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkaulah kami perbuat mukjizat, Allah penyembuh yang ajaib. Karena kasih karunia-Mu, kami ada di tahun 2021. Kami bersyukur untuk hidup berlimpah, untuk hidup berkemenangan, untuk kuasa dan kasih-Mu yang membuat segala perkara dalam hidup kami menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami membawa persembahan ini ke rumah-Mu. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta dan berkat yang Kau beri. Kami percaya saat kami mempersembahkan semua ini, kami akan mengalami mukjizat. Kami akan mengalami kesembuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami akan mengalami hidup berkelimpahan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya dalam segala hal. Kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-kemurahan-Mu yang semakin besar setiap hari. Bapa di surga, kami melakukan semuanya ini dengan iman, ketulusan hati, dan sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala. Yesus datang ke dunia menyelamatkan kami. Yesus datang ke dunia untuk memberi damai sukacita kepada kami, sehingga kami semua sudah menerima hal yang terbaik daripada Tuhan, baik melalui pujian penyembahan kami, baik melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami semakin hari semakin setia dalam Tuhan sampai akhir hidup kami.
Diberkati para tim yang sudah melayani pada pagi hari ini. Diberkati Pak Agus yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan semakin hari semakin luar biasa bagi setiap tim yang melayani pada pagi hari ini. Kekuatan urapan yang baru turun atas kehidupannya Bapak. Terima kasih. Diberkati keluarga, anak-anak semua dan pemeliharaan daripada Tuhan. Diberkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini Bapak. Tuhan, apapun masalah kami, apapun segala persoalan pergumulan kami pada pagi hari ini, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan sumber pengharapan bagi kami. Sehingga yang lemah, yang lesu, yang berbeban berat sudah terlepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Baik itu sakit penyakit kami, baik itu masalah yang kami hadapi, percaya pada saat ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Tuhan Yesus sudah melepaskan kami. Kami mendapat kemenangan daripada Tuhan. Kami menerima kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kemuliaan daripada Tuhan turunlah ke kehidupan kami. Bahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Engkau persiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Di lingkungan kami di mana saja kami berada, nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Diberkati seluruh aspek kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Keluarga, usaha, pekerjaan, baik studi diberkati dengan limpah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, Presiden kami sampai jajaran terendah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan yang baru turun atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang duduk di dalam lembaga pemerintahan kami Tuhan. Biar mereka menjadi berkat, mereka menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan ini. Sehingga mereka menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami ada pada saat ini. Diberkati kota Ketapang, diberkati aspek perekonomiannya, pemerintahannya, apa saja yang diperbuat bagi kota kami ini. Kami akan melihat Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat Tuhan melalui kota kami ini, baik pada pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi setiap jemaat yang tidak sempat hadir pada saat ini. Jika mereka sakit sembuhkan, mereka lemah kuatkan, beban berat Kau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Begitu juga berkat yang sudah kami kembalikan untuk kemuliaan kepada Tuhan. Apa berkati persembahan kami, berkati sudah tangan-tangan yang sudah berkati gereja Tuhan di tempat ini, baik persembahan perpuluhan, baik itu persembahan kasih, persembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kembalikan berkat-berkatnya dengan berkelimpahan. Terpujilah ke Bapa. Haleluya. Hari kita angkat tangan kita kami semua berdoa. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Aku telah diberi dengan darah sangat mahal. Aku berhak menerima berkat yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkat kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, hikmat, roh takut akan Allah, peninggian, kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis rindu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Balik
kunci. Kalau ada yang merasa kehilangan boleh ambil dengan saya. Sini nih. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Ya. Besok Mas hari ini. Iya, iya. Aduh, tidak usah.